Tuhan, alam semesta, sayang dan peduli pada kita semua. Alam semesta ingin kita berevolusi, maju dan berkembang. Pada saat kita memiliki suatu keinginan dan berusaha memanifestasikannya, baik dengan metode-metode yang sering dijelaskan dalam Law of Attraction, melalui doa dan kepercayaan, atau melalui upaya kita sendiri. Sebenarnya alam semesta juga menghendaki agar apa yang kita inginkan tercapai, dengan beberapa kondisi tertentu. Satu hal yang perlu kita pahami, karena memang seringkali tidak kita sadari akan hal ini, adalah dalam perjalanan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, alam semesta selalu membimbing kita, melatih kita, menuntun kita melalui tanda-tanda, kejadian, atau ujian-ujian yang muncul dalam kehidupan kita, di sekitar kita. Tapi, mengapa kita harus mengalami ujian-ujian dahulu sebelum mendapatkan tujuan kita? Sebenarnya, ujian-ujian ini ditujukan untuk kebaikan kita sendiri, untuk memastikan apakah kita sudah layak dan cukup bijaksana untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut, agar dapat dipergunakan secara positif baik terhadap sesama ataupun terhadap diri sendiri. Bila kita dapat merespons ujian-ujian ini dengan baik, maka manifestasi dari keinginan kita akan cepat terwujud sesudahnya. Tuhan, alam semesta, selalu hendak mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk tumbuh kembang jiwa dan spiritual kita. Bagaikan orang tua yang baik, dari saat putra-putrinya lahir, sudah mempersiapkan segala sesuatunya agar mereka mendapatkan asupan gizi yang terbaik, mendapatkan pendidikan yang bagus, diajari etika dan budi pekerti yang baik agar kelak menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat di sekitarnya. Apa saja ujian-ujian yang paling umum diberikan oleh alam semesta dalam perjalanan kita untuk mencapai tujuan kita? Ujian pertama yang sering kali muncul adalah saat di mana semesta akan menunjukkan tanda-tanda atau wujud dari apa yang kita hendaki untuk sementara waktu. Namun sesudah itu hilang. Bayangkan, misalnya suatu malam Anda sedang memancing di tengah laut, deep sea fishing. Lalu mendadak terlihat seekor ikan tuna besar tertarik untuk memakan umpan pancingan kita, dan saat kita sudah terjaga bersiap-siap untuk memancing, ikan besar itu menyelam ke bawah. Hari sudah malam, jadi Anda memiliki dua opsi. Apakah hendak melanjutkan memancing dengan harapan akan mendapatkan ikan tuna besar itu, atau balik ke darat karena sudah terlalu malam untuk melanjutkan. Melalui ujian pertama ini, alam semesta hendak menguji apakah kita benar-benar menginginkan apa yang kita hendaki tersebut. Apakah cita-cita itu yang benar-benar kita inginkan? Ujian kedua yang juga umum terjadi adalah kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu dengan skala yang lebih kecil. Alam semesta lalu menguji bagaimana kita akan berubah setelah mendapatkannya. Apakah kita akan berubah ke arah yang positif atau sebaliknya? Apakah kita akan mempergunakan apa yang sudah kita dapatkan dengan baik dan konsisten atau tidak? Contohnya, seorang balita di toko mainan tertarik dengan permainan Lego Teknik, lalu ngeyel ke orang tuanya minta dibelikan mainan tersebut. Sebagai orang tua yang bijaksana, mereka mengetahui bahwa Lego Teknik masih terlalu kompleks untuk balita di bawah umur 5 tahun. Dan apabila dipaksakan dibeli dan diberikan ke anak balitanya, pasti cepat bosan dan akhirnya Lego Tekniknya tidak dimainkan, padahal harganya mahal. Sebagai gantinya, si balita diberikan dahulu Lego umur 3 tahun. Lalu diobservasi, apakah akan memainkan Lego secara konsisten atau tidak. Apabila balitanya terus memainkan Lego 3 tahunnya dengan konsisten dan tidak bosan, maka membuka jalan agar pada saat umurnya sudah cukup, dapat dibelikan Lego Teknik. Karena memang berguna bagi si kecil, karena mengasah inteligensinya. Contoh kedua adalah seorang pemuda dari desa kecil bercita-cita untuk menjadi pedagang besar. Lalu akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengelola suatu usaha kecil yang memberikan profit yang cukup baik, sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya. Namun, masih jauh di bawah cita-citanya. Pemuda itu dihadapkan kedua pilihan. Dia dapat memilih untuk menabung sebagian hasil profit usaha untuk perencanaan masa depan, sebagian untuk menghidupi sanak keluarga dengan bijaksana, sebagian untuk donasi dan membantu orang, dan sebagainya. Ini masuk kategori perubahan yang positif. Atau dia dapat memilih untuk mulai boros dan membeli barang-barang mewah untuk pamer. Atau mulai tinggi hati dan merasa diri eksklusif, berfoya-foya, secara tidak sadar membesarkan ego. Ini masuk kategori perubahan yang negatif, self-destructive. Ujian ketiga bisa dibilang adalah yang paling penting, di mana kita akan dihadapkan ke suatu situasi yang cukup berat, atau bahkan kadang sangat berat dan kompleks, dalam perjalanan kita untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam ujian ini, alam semesta hendak mengetes bagaimana kuat kemauan kita
willpower kita, determinasi kita. Apakah kita memiliki kekuatan mental dan motivasi yang cukup untuk mendapatkannya? Apakah kita cukup kuat untuk melewati semua rintangan yang ada? Ada beberapa kisah nyata yang dialami beberapa kerabat kami dalam perjalanan mereka untuk mencapai sukses secara finansial. Kerabat pertama hendak mendirikan restoran tradisional berskala menengah. Namun karena keterbatasan dana dan karena terlimbas beberapa situasi eksternal yang tidak menguntungkan, terpaksa menjadikan rumah satu-satunya sebagai jaminan hutang bank yang akan dipakai sebagai biaya operasional tahap awal restoran tersebut. Dengan keyakinan, keuletan, konsistensi, dan determinasi yang baik, saat ini, 2 dekade kemudian semenjak restoran berdiri, sudah berkembang menjadi salah satu restoran ternama berskala besar di Jakarta. Kerabat lain dalam perjalanannya mengelola usaha bahan mentah, tertipu oleh rekan-rekan bisnisnya sendiri yang membawa lari aset dan hanya meninggalkan hutang yang menggunung. Dalam keterpurukannya, hampir menjual rumah satu-satunya untuk membayar sebagian hutang. Namun dia memilih untuk tetap percaya diri, berusaha, dan konsisten. Kedepannya, ia mendapatkan jalan untuk melunasi hutang dengan baik dan berkala, dan perlahan-lahan merintis ulang usaha dengan gigih dan percaya diri, dan akhirnya berhasil. Dalam ujian ketiga ini, alam semesta juga hendak menguji kesiapan kita secara skill dan mental. Dalam kedua kisah nyata di atas, kedua kerabat kami sebelum diberikan keberhasilan sebagai pengusaha sukses, diuji dahulu apakah mereka sudah memiliki karakter sebagai seorang usahawan besar. Dalam keterpurukan, mereka diuji apakah dapat mengatur pembayaran hutang yang ada dengan baik. Apakah tetap memiliki mindset yakin akan berhasil dan tetap bersyukur. Apakah tahan banting? Ujian keempat datang dari ekspresi dan opini orang-orang di sekitar kita. Dalam perjalanan Anda untuk meraih kesuksesan, atau apapun yang Anda cita-citakan, apakah Anda pernah mendengarkan opini dari orang-orang di sekitar Anda bahwa Anda tidak mungkin mendapatkan apa yang Anda tuju? Hal ini adalah sejenis ujian lain yang dikirim alam semesta untuk menguji kekukuhan hati dan determinasi kita. Beberapa nasihat mereka mungkin cukup konstruktif untuk dijadikan salah satu bahan pertimbangan. Terutama apabila nasihat tersebut datang dari beberapa kerabat atau teman yang benar-benar peduli akan kita, yang menyayangi kita. Namun, untuk mereka yang hanya hendak menginginkan kita agar tidak berhasil, karena mereka sendiri tidak yakin dapat meraih keberhasilan tersebut, maka yakinkanlah bahwa yang paling mengerti apakah kita akan berhasil adalah diri kita sendiri. Jangan biarkan perkataan negatif dari orang-orang tersebut malah mempengaruhi afirmasi kita, sehingga malah melenceng menjadi pesimis. Ujian terakhir adalah mengenai perubahan. Dalam proses kita menuju keberhasilan, biasanya akan banyak perubahan-perubahan internal atau eksternal yang akan terjadi dengan diri kita. Kita mungkin tidak akan menyukai beberapa perubahan tersebut. Dan inilah yang menjadi ujian kita. Alam semesta juga hendak menguji apakah perubahan-perubahan ini akan mengalihkan motivasi kita untuk mencapai yang kita hendaki. Sebagai contoh simpel, seorang pegawai junior sudah berkeluarga dan memiliki jalinan yang baik dan waktu family time yang banyak dengan istri dan anak-anaknya, memiliki cita-cita menjadi direktur perusahaan tempatnya bekerja. Dengan manifestasi yang sesuai, doa, usaha, dan kerja keras, perlahan-lahan karirnya menanjak. Mulai dipromosikan menjadi manajer. Setelah naik pangkat, tugas barunya sebagai manajer mengharuskan dia untuk menghabiskan waktu lebih lama di kantor, dan karena beban tanggung jawabnya saat ini sudah lebih tinggi, lebih sering menghadapi tekanan pekerjaan. Otomatis, hubungan dekat dengan keluarga tidak sedekat dulu saat menjadi staf junior. Apabila sang manajer mulai mengeluh akan situasi yang baru, maka ada kemungkinan manifestasinya akan berkurang dan terhenti di situ saja. Apabila tetap bersyukur dan menghadapi perubahan barunya dengan lapang dada, maka cita-cita akan menghampiri di depan mata. Satu hal penting mengenai karakteristik alam semesta adalah alam semesta tidak merespons dari apa yang Anda inginkan. Namun alam semesta merespons sesuai dari apa yang Anda rasakan, dari apa yang Anda vibrasikan setiap saat. Jadi, walaupun kita merasakan bahwa kita memiliki satu tujuan tertentu, pada saat kita dihadapi oleh ujian-ujian dari alam semesta dan kita mulai merespons dengan apa yang kita rasakan secara negatif, misalnya keraguan, kebimbangan, keputusasaan, maka vibrasi yang kita pancarkan ke alam semesta memberikan signal seakan-akan kita tidak menginginkan tujuan tersebut. Atau, kita masih secara bawah sadar merasa belum layak untuk mendapatkan tujuan kita tersebut. Oleh karena itu, penting sekali untuk selalu menjaga perasaan kita dalam energi dan vibrasi yang positif, yaitu kepercayaan diri, keyakinan akan berhasil, optimisme, perasaan bersyukur,
dalam ujian-ujian atau situasi seburuk apapun yang sedang kita hadapi. Saat kita dapat menguasai hal ini, saat inilah apapun yang kita manifestasikan hendak kita capai, dapat tercapai. Salam bahagia dan sejahtera dari alam dan jiwa.